saya bahas ya di semester ini ada 3 metode, yaitu Campbell, Palmer, sama Derenbring. Nanti satu lagi ada heuristic for ya, saya masukkan di sini teorinya, nanti kita akan bahas heuristic for. Nah, banyak ya metode-metode flowchart, bahkan yang fuzzy ya, kemudian yang di algoritma, banyak sekali. Kalian bisa pelajari dari jurnal-jurnal ya terkait dengan penjadwalan flowchart ataupun textbook yang terkait dengan khusus teori tentang penjadwalan. Ya, tapi kalau kita bahas sendiri itu bisa satu semester sendiri kita bahas untuk teori-teori penjadwalan ya. Nah, kita bahas dulu yang ini ya, nanti ditambah lagi satu teori lagi tentang heuristic for. Yang pertama adalah metode CDS atau Campbell-Dudek-Smith. Nah, metode CDS ini dia merupakan menggunakan pendekatan aturan Johnson ya. Jadi metode CDS ini dia penyelesaian masalahnya untuk membuat penjadwalan ya, urutan, sequence ya. Sequence pekerjaan itu menggunakan aturan Johnson ya. Nah, jadi di mana setiap job yang akan dikerjakan harus melalui proses di masing-masing mesin. Nah, penjadwalan dilakukan untuk mendapatkan max span yang terkecil, ya, di mana urutan atau sequence pekerjaan yang memiliki max span yang terkecil itu akan menjadi urutan pekerjaan yang paling baik dari beberapa alternatif yang ditawarkan. Nah, metode CDS ini menetapkan proses penjadwalan atau pengaturan pekerjaan berdasarkan pada waktu yang terkecil yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, di mana dalam hal ini CDS bisa digunakan pada kasus N job M mesin. Jadi jobnya banyak, mesinnya juga banyak, ya. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya kita gunakan pendekatan aturan Johnson. Kalau aturan Johnson itu kan mesinnya cuma 2, tapi jobnya banyak, ya. N job 2 mesin. Nah, kalau CDS ini N job, mesinnya banyak, ya, M mesin. Seperti pada aturan Johnson, di mana mesin yang memiliki waktu yang terkecil, ya, jika dia ada di mesin yang pertama atau mesin A, maka kita letakkan sebagai urutan pekerjaan yang paling depan, paling awal. Sebaliknya, jika waktu proses yang terkecil ada di mesin yang kedua, maka job tersebut akan kita letakkan sebagai pekerjaan yang terakhir kali, ya, terakhir kali kita lakukan, ya, sehingga dia akan kita letakkan di urutan paling belakang. Nah, metode CDS memiliki 2 kelebihan, ya, yaitu memakai algoritma Johnson Rule dan cara heuristik, ya, heuristik yang kita combine dengan metode yang job shop kemarin, di-combine dengan yang job shop, yaitu ini, ya, seperti ini, oke. Jadi kita combine antara proses penyelesaian dengan menggunakan metode entry problem dengan aturan Johnson, ya, mirip seperti ini penyelesaiannya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan urutan pekerjaan yang akan menghasilkan max span paling pendek. Ya. Oke. Nah, ini rumusnya seperti ini, ya. Ini untuk TI1, kemudian untuk TI2, di mana sebelum kita melakukan proses untuk ke dalam aturan Johnson, ya, untuk membuat sequence pekerjaan dengan aturan Johnson, kita harus menghitung dulu jumlah iterasinya, ya, jumlah iterasi yang
jumlah iterasi harus kita lakukan, di mana iterasinya itu diperoleh dengan cara M kurang 1. Ya, yaitu M-nya itu mesin dikurangi 1. Jadi kalau misalnya mesinnya ada 4, maka iterasi perhitungan yang kita lakukan ada 3, yaitu 4 dikurang 1. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mesinnya ada 8, maka iterasi sekuensinya kita lakukan ada 7 kali. Oke. Nah, sekarang kita langsung coba saja ke contoh soalnya. Ya, jadi kita gunakan contoh rumus ini, ya, di mana TI1 itu adalah waktu proses job ke I pada mesin ke-1, TI2 adalah waktu proses pada job ke I di mesin yang kedua. Ya, sementara K di sini, ya, ini K, ya, dari K TI1 itu jumlah waktu, ya, waktu dari K1 sama dengan K. K-nya itu adalah konstelasi dari nilai 1 sampai M-1. Jadi kalau mesinnya ada 5, berarti dari 1 sampai 4, ya, berarti iterasinya 4 kali. Oke. Nah, ini saya apa namanya? Dulu ada soal di sini. Ya, ini soalnya. Oke. Jadi PTX ini merupakan suatu perusahaan manufaktur yang memiliki sistem produksi flow shop. Ya. Nah, varian yang dikerjakan ada 4. Ya, ada 4 job yang dikerjakan di perusahaan tersebut, di mana 4 job tersebut harus melewati proses M1, M2, M3, M4, M5. Ya, jadi job 1 atau produk yang pertama ini dikerjakan di proses di mesin 1 dulu, kemudian diproses di mesin 2, di mesin 3, di mesin 4, terakhir di mesin 5, maka jadilah finish good. Oke, semua produknya diproses di mesin yang sama. Nah, kita diminta untuk membuat penjadwalan, ya, bagi keempat produk ini agar didapatkan max span atau waktu penyelesaian pekerjaan yang minimum. Nah, sehingga bagaimanakah urutan pekerjaannya, apakah tetap J1, J2, J3, J4, atau ngacak, ya, untuk mendapatkan max span yang terkecil. Nah, ini saya copy dulu, ya, kita kerjakan di Excel. Excelnya kelihatan nggak? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum, Bu. Oke. Nah, nah, kita gunakan metode CDS, ya. Sample the estimate. Oke. Nah, angka yang pertama adalah kita hitung jumlah iterasinya dulu, ya. Jumlah iterasi yaitu jumlah mesin dikurangi 1 atau M dikurangi 1, ya. Dimana M-nya adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka iterasi yang kita lakukan ada 4 kali iterasi, ya. Ada 4 kali iterasi. Nah, sekarang kita coba iterasi 1 dulu. Ya. Iterasi 1. Oke. Nah, iterasi 1 tadi kita gunakan rumusnya. Mana tadi rumusnya?
TI 1 bintang ya, TI 1 bintang. TI 1 ya. TI 1 bintang. Oke. Dimana TI 1 bintang ini adalah waktu ya, ada waktu ke I ya, waktu ke I pada mesin ke 1. Oke. Kemudian TI 2 TI ya. TI 2 bintangnya adalah yang paling ujung. Jadi kita lakukan analisis dulu ya, compare dari M1 sama M5. Ya, maka TI 2-nya adalah waktu job ke I pada mesin ke 5. Oke. Ya, kita analisis dulu 1 sama 5. Nah, sekarang ini kita copas dulu. Terus waktu prosesnya ya. Nih. 1 sama ini. Nah, ini adalah TI ya, TI 1, ininya TI 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan pendekatan Atran-Johnson ya. Sekuensinya urutan pekerjaan gunakan aturan Johnson. Mana yang paling kecil? Ini ya, 3,49 paling kecil ya. Masalah, ini ya. 3,19 Bu. 3,19 paling kecil. Ada di mesin yang kedua. Maka dia kita letakkan di pekerjaan terakhir. G4. 4. Terus mana lagi? Ini udah. Kasih warnanya. Ini udah. Terus ini ya. Oke, D1 ada di mesin 2. Nanti di sini adalah D1. Oke. Ini udah D1. Terus ini J5 ya, J5 J2 ya, J2 juga ada di mesin yang kedua. J2. Oke. Kemudian ini udah terakhir J3. J3 juga ada di mesin yang kelima ya. J3. Nah, sehingga urutan pekerjaannya adalah J3, J2, J1, J4. Oke. Nah, keempat urutan ini, itu 2, 3, 4 ya, keempat urutan ini akan kita aplikasikan untuk semua mesin. Oke. Nah, sekarang kita bikin Gantt chart-nya. Ini Pak, M1 ya. M1, M2, M3, M4, M5. Oke. Nah, mulai dulu dari M1. Nah, M1 untuk J1 ya. Sorry, J3.
G3 dulu ya, G3 nih, G3 dulu. Oke. G3 dulu. G3 di M1 38. Oke. Sini 38 ya. Habis dikerjakan di M1, kemudian dikerjakan di M2. Ya, 26,29. Maka di sini 38 ditambah 8 ditambah 26,29. 26,29. Malam berapa nih? Nah, 38 ditambah 38 ditambah 26,9 ya. Sini. 38 ditambah 4,29. 64,29. Oke. Buang dulu. Nah, kemudian setelah dikerjakan di M2 ya, kemudian dikerjakan di M3. Ya. Dan dikerjakan M2 di M3. Waktunya mulai dari 64,29. Ya, ditambah dengan waktu pengerjaannya di M3 75,6. 75,6. Ada ya? Nih 75,6. Oke. Ini G3 ya. Oh, ini G3. Ini masih. G3. Oke. 64,29 ditambah dengan 75,6 ya, 139,89. Nah, setelah dikerjakan, setelah dikerjakan di mesin 3, dikerjakan di mesin 4 ya. Mesin 4 ini J3 waktunya dari 139,89 ya, 139,89 ditambah dengan waktunya di M4 24. Nah, sama dengan 139,89 ditambah 24. Satu 63,89. Ya. Terus M5 nih terakhir ya, yang 5. D3 waktunya mulai dari 163,89 ditambah dengan ini 7,8 ya. Sama dengan ini ditambah 7,8. Oke. 171,69. Nah, apa saja yang bertanyakan? Kita baru J3. Belum, Bu. Oh, oke. Lanjut ya. Ke J2. J2 setelah J3. Oke. Maka J2 ini baru mulai di menit yang ke-38. Ya. Ditambah dengan waktunya J2.
29,75. 29,75. Nah, ini sekarang kita masuk J2. Oke. Sama dengan 38 ditambah 29,75. 67,75. Nah, setelah dikerjakan di mesin 1, J2 akan masuk ke mesin 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. J2 di mesin 1 selesai dalam waktu 67,75. J3 sudah selesai dalam waktu 64,29. Maka J3 di mesin 3 selesai lebih dulu. Ya. Nah, sehingga di sini dia bisa langsung mengerjakan J2. Ya, langsung bisa mengerjakan J2. Karena si J2 ini waktunya lebih lama daripada penyelesaian J3 di M2. Maka waktunya si J2 dimulai dari yang ini, karena lebih panjang waktunya. Ya, lebih panjang. 67,75. Ditambah dengan waktu J2 di mesin 2. J2 di mesin 2 24,69. 24,69. Oke. Nah, maka sini waktunya kita pakai yang 67,75 ditambah 24,69. 92,44. Masih dipaham? Ibu mau nanya. 7,75 karena ini waktunya lebih panjang. Ya, maka di sini terjadi nganggur. Dia selesai lebih dulu 64,29 sehingga nganggur sekian detik ya untuk menunggu J2 selesai di mesin 1. Sekarang masuk ke J3, M3. Ya, masuk ke M3. Ini saya tandain dulu deh, kita warnain dulu ya. Ya. Sekarang J2. J2 di mesin 3. Waktunya lebih panjang mana? 92 apa 139? Yang 139. Ya. Artinya J2 di mesin 2 selesai duluan, kemudian dia nunggu di mesin 3. Nunggu di mesin 3 sampai mesin 3-nya selesai mengerjakan pekerjaan J3. Nah, begitu J3 selesai di waktu 139, baru J2 masuk ke dalam sistem M3. Ya, maka di sini waktunya dimulai dari 139,89 ditambah dengan waktunya J2 di M3. J2 di M3 35,7. 35,7. Ya, bisa hapus. Maka 139,139,139,9 ditambah 35,7. Ya. Dapat 175,59. 175,59. Ya. Setelah itu setelah dikerjakan di M3 ya, kita masuk ke M4. Nah, M4. J3 di M4 selesai di menit ke 163. Sementara M3-nya di J2 baru selesai di menit ke 175. Nah, maka J2 di mesin 4, ya, J2 di mesin 4 ini baru mulai di menit yang ke 175. Artinya, M3 di sini menganggur. Ya, menganggur nunggu si J2 masuk ke sistem M4. Oke.
Maka di sini 175,59 ditambah dengan waktunya J2 DM4. J2 DM4 17. Tambah 17. Oke. Nah, ini 175 ditambah 17. 92. 192,59. Nah, 59. 192,59. Nah, terakhir di M5. Di M5, J2 juga lebih lama dikerjakan. Ya, jadi J3 di menit ke 171 sudah selesai. Maka dia nganggur, nunggu J2 selesai di M4. Di mana baru selesai di menit ke 192. Nah, maka J2 di sini baru mulai dikerjakan di mesin 5 pada menit ke 192,59. Oke, ditambah dengan waktunya di M4, M5 adalah 4,25. 4,25. Ya. Maka ini ya, 192,59 ditambah 4,25. 196,84. Sampai ini paham? Paham, Bu. Ini kita kasih waktu warna dulu. Nah, lanjut. Berikutnya J1. Maka di sini J1 baru bisa mulai pada menit ke 67,75. Ya. 67,75. Ditambah dengan waktunya di mesin 1. Di mesin 1 waktunya 23,25. 23,25. 67,75 ditambah 23,25. 91. Nah, setelah dikerjakan di M1 baru dikerjakan di M2. Nah, si J1 di mesin 1 selesai lebih dulu. Sementara di M2, J2 baru selesai di menit ke 92. Maka J1 nganggur dulu 1,44 menit di mesin 2. Maka J1 baru bisa masuk ke dalam sistem, baru masuk dikerjakan, maksudnya masuk ke dalam sistemnya sih dari menit ke 91. Tapi baru bisa dikerjakan pada menit ke 92,44. Ya. Ditambah dengan waktu prosesnya J1 di mesin 2. 18,45. 18,45. Ini saya hapus dulu. 92,44 ditambah dengan 18,45. Dapat 110,89. Ya. Setelah dikerjakan di M2, lanjut ke M3. Lihat mana yang waktunya paling besar. Ya, berarti si J1 baru bisa dikerjakan di mesin 3 itu pada menit ke 175,59. Ya. Jadi dia nunggu dulu di mesin di M3 itu sekian menit. Tapi baru bisa dikerjakan di menit ke 175,59. Oke, ditambah dengan waktu prosesnya di mesin 3, 43,4. 43,4. Ya. Saya buang diganti dengan 175,59
Nah, 175,59 ditambah dengan DM3 dapat 218,99. Lanjut. Setelah dikerjakan di M3, kita masuk ke M4. Nah, M4 ini baru J1 di M4 baru bisa dikerjakan di menit ke 218,99. Ya, sebentar ya, ada yang masuk. Nah, karena J1 di mesin 3 itu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pengerjaan J2 di mesin 4. Sehingga J2 itu mengalami nganggur. Yang nganggur dulu, nunggu sampai J1-nya selesai di M3. Nah, maka J1 di M4 baru bisa mulai di menit ke 218,99 ditambah waktunya J1 di M4. Nih, 15,5 ya. 15,5. Nah, maka ini kita tambah ya 218,99 ditambah 15,5. 234. 234,49. Ya. Akhir di mesin 5. J1 baru mulai di menit ke 234. Ya, karena dia lama nih ngerjainnya, maka M5 ini nganggur. M5 nganggur, nunggu J1-nya selesai di M4. Ya, maka di mesin 5, job yang ke-1 baru bisa dimulai di menit ke 234,49. Ditambah waktunya, yaitu 3,49. 3,49. Ya. Nah, ini 234,49 ditambah J1 di M5. Nih, J1 di M5. Ya. Dapat apa nih? 237. 237,98. Nah, terakhir sekarang J4. Ini kasih warna dulu. Apa ya? Gitu ya. Nah, terakhir J4. J1 dan J4 sekarang. J4 dimulai setelah J1 selesai pada menit ke 91. Ya. Ditambah waktunya J4 16,29. 16,29. Ya. Ulang dulu 91 ditambah 16,29. Nah. Ya. 107,29. Nah, selanjutnya ini kita lihat mana yang paling besar. Nah, berarti mulainya J1 di menit ke 110. Ya. 110 karena J1-nya baru selesai di menit ke 110 ya, 110,89 ditambah dengan waktunya J4 ke J1. J4 ya. J4 di M2. Nih, J4 di M2 8,9. Ya, tambah dengan 8,9.
1110,89 ditambah dengan 8,9. Dapat 119,79. Nah, terus di sini J4 baru mulai di menit ke mana yang paling besar nih. Ya, nungguin J1 dulu selesai. Ya, J1-nya baru selesai di M3 di menit ke 218, maka J4 baru bisa masuk. Di menit ke 218,99 ditambah dengan waktunya J4 di M3. J4 di M3 19,99. Nah, 98. 19,98. Oke. Nah. Ini telepon dulu. 218 ya. 218,99. Ya, 218,99 ditambah nih 238 ya. 238,97. Selanjutnya M4. J4 baru mulai di menit ke 238 ya. Karena J4-nya lebih lama dikerjakan di M3 dibandingkan J1 selesai. Oke. Masuk di M4 di menit ke 238,97. 238,97. Ditambah dengan waktunya J4 di M4. J4 di M4. Nih 8,5. Ya. Tambah 8,5. Ya. Ya. 238,97. 238,97 ditambah 8,5. 247. 47,47. Nah, terakhir DM5. D4 baru bisa mulai di menit ke 247. Ya, karena dia lebih lama. 247,47. 247,47 ditambah waktunya J4 di M5. 3,19. Lihat sini. Tambah 3,19. 250. 250,66. Nah. Warna dulu. Nah, maka waktu penyelesaiannya untuk mengerjakan 4 buah job, ya, 4 buah job di seluruh mesin adalah 250,66 jam. Misalkan apa tadi soalnya jam ya? Apa soalnya? Satuannya jam, ya, satuannya jam. Sehingga urutan pekerjaannya adalah 73, 72, 71, J3, J2, J1, J4 dengan max span-nya atau waktu total penyelesaian pekerjaan adalah 250,66. 250,66 jam ya, untuk mengerjakan J1, J2, J3, dan J4
Ya, jadi perusahaan itu untuk mengerjakan 4 buah job tersebut dengan urutan 3, 2, 1, 4 membutuhkan waktu 250,66 jam atau berapa hari. Ya, tinggal dibagi jam kerjanya dia hari berapa. Sampai sini menanyakan? Ini kita belum selesai ya. Ini baru iterasi 1. Ada yang menanyakan? Enggak? Nah, sekarang kita masuk ke iterasi 2. Ibu mau nanya, Bu. Maaf, Bu. Ya. Tadi kenapa ya, Bu, yang M1 sama M5 dulu, Bu? M1 sama M5 kenapa? Kenapa M1 pasangnya sama M5 dulu, Bu? Oh, ya memang aturannya CDS ini sama ini dulu. Oh, oke, Bu. Jadi ujung sama ujung. Ya. Iya, Nah Bu. sekarang ini TI satunya itu merupakan TI 1 ditambah TI mesin kedua. TI mesin kedua. Ya. Nah, TI 2-nya TI 1 Nah, TI ininya itu TI 4. Nah, jadi ini sama ini dijumlah, ini sama ini dijumlah. Ya. Jadi TI 1 bintangnya yaitu waktunya mesin 1 ditambah waktunya mesin 2. Yang TI 2 bintangnya waktunya mesin 5 ditambah dengan mesin 4. Ya, jadi di sini waktu mesin 1 ditambah waktu mesin 2. Oh, ini waktu mesinnya 5, mesin 5 ditambah dengan waktu mesin 4. Ya. Nah, nah, ini saya bikin dulu. Nah, ini TI 1 saya ganti dia dengan bintang. Ya. TI 1 adalah waktunya mesin 1 tambah waktunya mesin 2. Kita jumlah ya. Ini nanti job 1. TI 1 sama TI 2 ya, mesin 1 sama mesin 2. Job 1. Ini ditambah job 1. Oke. Job 2 itu mesin 4 sama mesin 5. Job 1 ya. Job 1 di TI 2-nya 4 tambah 5. Ini. Nah, TI 2 ini. Kemudian yang ini T2 di TI 2-nya 4 tambah 5. T3 1 ditambah 2. TI 2-nya 4 ditambah 5. Terakhir T4-nya tambah ini
Kemudian ini 4 tambah 5. 4 tambah 5. Oke. Sampai sini paham? Nah, Paham, Bu. iterasi kedua dijumlah ya 1 sama 2, 4 sama 5. Oke. Nah, seperti tadi kita gunakan aturan Johnson. Aturan Johnson. Maka sekuensinya yang mana? Sekuensinya paling kecil 11. 18. Ini ya, J4. 11. Ya. Ini saya kasih nomor. J4 ada di mesin 2, berarti taruh di terakhir. Terus 18, Bu. ya. J1. J1. Terus J1. J2. Terus nih, mesin 2 juga ya. Habis itu ke J3. Ya, J3, J2 berarti ya. J3, J Mesin 1. ya, J3, J2, J1, J4. Sama nggak tuh? Masih sama urutannya. Masih J3, J2, J1, J4. Masih sama urutannya ya. Oke. Ini benar ya. Nah, karena urutannya sama, ya, sekuensnya pasti sama juga. Kan J3, J2, J1, J4. J3, J2, J1, J3, J1, J4. Ya, sekuensnya pasti sama. Mulai dari 38 tambah waktunya, 64 tambah 29, ya sama. Ini karena urutannya sama. Sama persis. Sehingga max span-nya di sini masih sama. Ya. Oke, sekarang terus yang ketiga. Terus yang ketiga, TI 1 bintangnya itu adalah TI 1 ditambah TI 2 ditambah TI 3. Ya. Sementara TI 2 bintangnya adalah TI 5 ditambah TI 4 ditambah TI 3. Ya, 3, 4, 5. Nah, ini lagi seperti ini. Nah, sekarang jumlah tiap satu. Ini sama aja tuh. Nah, B2 dulu deh. B2 dulu. Bentar ya.
Oke, lanjut. Tadi. Nah, C3. Ups. C4. Dan ini. C2. C3. C4. Oke. Nah, sekuensnya masih sama nggak? Masih sama nggak? Beda kayaknya, Bu. Udah ya. Paling kecil adalah ini ya. 31. Iya, J4. Ini pasti C4. Terus Terus J2. J2. Iya. Masih di mesin 2 ya. J2. Terus J1. Mesin 2 ya. Masih 2. C1. Terus terakhir J3. Oke, mesin 2 ya. D3, J2, J1, J4. Sama nih. Ya, sama nggak sih? D3, Enggak, Bu. salah. Beda di J2, J1. Oh ya. J3, J2, J1, J4, J3, J1 ya. Balik ya. Oke. Lagi. Saya masuk ke iterasi 4 dulu ya. Ini berapa sih iterasi 2, iterasi 3? Tidak. Berarti iterasi 4. Iterasi 4. Nah, ini ditambah dengan TI 4. Ini ditambah dengan TI 2. Nah, 1, 2, 3, 4, ini 5, 4, 3, 2. Ya. Nah, tadi 6, 1, 2, 3, 4. Ya. 2, 3, 4. Ya. T3. Ya. Sampai 4. Ya. T4. 2, 3, 4. Nah, kan mesin 2. Dari 2, 2, 3, 4, 5. Nah, 2, 2, 3, 4, 5. Ini 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Nah, ini 2, 3, 4, 5. Sequence
Yang paling kecil. Ini ya. Oke, D4. Mana dari mesin terakhir, ada paling terakhir. Nah, itu nih D1 ya. Jadi mesin yang kedua juga, maka letakkan di depan. Setelah itu D2 ya. D2 ada di depan D1, D3. Sebenarnya sama nggak nih? D3, D2, D1, D4 sama ya. Yang ini sama. Ini sama juga 3, 2, 1, 4. Ini 1, 2. Oke. Nah, sekarang nanti saya minta tolong. Saya minta tolong kalian kerjakan. Ini kan udah pasti 250 nih, yang sama di 214. 214. 214. Ya, ini kan sama. Ya. Nah, saya minta tolong kalian kerjakan yang ini. Ya, untuk ngitung max span-nya. Kemudian bandingkan mana urutan yang paling bagus. 3124 atau 3214. Ya. Cari max span yang paling pendek, maka itu yang akan menjadi sequencing yang paling bagus. Jadi maka kesimpulannya adalah PTX akan melakukan urutan pekerjaan yang mana ya sehingga max span-nya lebih minimal. Nah, masih ada yang tanyakan? Yang tanyakan? Saya ada webinar tentang MBKM di inform apa di fakultas dari jam 2 sebenarnya udah ketinggalan 26 menit. Jadi kuliahnya sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada yang tanyakan saya di Wapri. Ada kegiatan. Ibu, sampai ketiga aja, Bu. Apa? Iterasinya sampai ketiga aja. Sampai. CDS. Ada 4 nih. 4. Oh iya. Oke. 1, 2, 3, 4. Oh iya. Ya. Terima kasih, Bu. Ini saya kirim ke itu ya, kemana? Ke GC ya. Bentar, saya bikin ini dulu, laporan dulu nih. Bentar. Ibu ini nanti dikumpulin, Bu. Enggak, kalian kerjakan aja. Kerjakan dulu. Ya. Saya screenshot dulu. Ini hadir 33 ya. Saya udah pasang kata letaknya sampai 46. Saya screenshot dulu. Oke. Masih tadi. Makasih ya semuanya ya. Nanti tolong dikerjakan ya. Kalau ada yang mau tanyakan, saya di WA. Ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.